Yang gara-gara di rumah baku musuh. Jadi begitu ternyata tugasnya host ya. Biasa memang ada yang baku ngeles Kak. Karena kau kan ini termasuk satu-satunya juga host live yang paling konsisten saya lihat pagi, siang, malam. Ayo abangku, paus abangku. Oke. Jadi begini, kenapa saya kan ini lihat kau selalu Momo. Ya. Setiap saya buka ini toh sayang kau ini di live TikTok. Padahal apa sebenarnya nak cari itu orang live TikTok, apalagi ada di rumah. Ini kau pakai strategi kejam juga atau bagaimana? Saya penasaran lihat bagaimana caramu mendirect itu komal toh, komal-komal. Yeah. Komal-komal peserta-peserta. Apa kriterianya itu orang naik di komalmu dan bagaimana konsekuensinya kalau dia tidak sesuai dengan kemauan kau kasih turun. Bagaimana kriterianya untuk naik itu? Apakah sembarang random siapa saja naik Kak Momo kasih naik atau bagaimana? Kalau untuk yang bergabung di Komal itu karena kan kalau kita live itu masih sepi. Iya. Ya, yang mau naikin aja dulu. Oh, naikin aja dulu. Itu yang mau naik semua rata-rata yang ayo abangku, paus abangku. Nyala bagaimana itu? Kebanyakan juga itu. Yang begitu-begitu? Memang pencari koin ya, pencari ini ya. Cari koin. Cuan lah. Pencari cuan. Kayak bohong juga kalau kita. Saya suka juga cari koin, juga cari cuan ya. Bagaimana itu? Kan ada orang biasa jenuh itu. Kalau masuk ini di room, saya yang belum pergi baru ki lewat. Halo kakak, masuk ki welcome. Selamat. Bagaimana itu? Dikondisikan. Apa memang semuanya begitu atau tidak semua Ji? Tidak semua sih. Biasanya kalau ada yang kayak begitu masih rame, lanjutkan. Kalau tidak rame? Kalau tidak rame, bubarkan. Bubarkan. Cocok itu kalau tidak rame bubarkan. Tidak rame bubarkan. Iya. Terus begini. Iya. Terus begini. Kan ada biasa itu orang naik dari tidak kenal menjadi kenal. Bagaimana cara menderek itu supaya baku kenal-kenal ki supaya itu di Komal biasa ada berapa orang Kak? 6 ke 9 enggak mengerti Kak. Kan ada biasa orang juga banyak kok isi Komalnya. Ada juga orang kuliah sedikit Ji. Bagaimana itu? Bagaimana pengaturan kah atau apa? Tidak Kak. Kalau saya pribadi tuh, kalau saya live ada orang baru, saya suruh bergabung. Tanya-tanya, silakan tanya-tanya. Oh iya begitu deh. Ya namanya jadi follow-followan dulu kan. Iya. Jadi kayaknya cocok kok jadi HRD ini. Karena kok tanya-tanya gitu kalau ada mau bergabung. Gitu. Oh iya cocok kita. Jadi begitu ternyata tugasnya host ya. Tugas host itu berinteraksi dengan orang. Iya. Tugas host memberikan hiburan. Kalau kita bisa memberikan hiburan ke orang-orang pasti mereka senang. Besok masuk lagi, panggil teman. Ke sini seru di sini roomnya. Makanya. Iya jadi seru. Tapi kau ini termasuk orang yang kayaknya memang room memang ramai karena memang kau bisa menghibur. Tepuk tangan Tongki ini, tepuk tangan kau ini lihat mau tahu ya. Biasa dia karena dia ini biasa saya lihat mau banyak orang atau tidak ada orang, dia tetap fokus untuk berkomal tahu. Dia aktif sekali di TikTok. Nah, ini lagi pertanyaan. Pernah tidak ada masuk orang di komalmu, orang baku bombe memang tiba-tiba sama di komalmu. Bagaimana itu? Karena pernah saya lihat ada orang berkelas itu sama-sama tidak senang, sama-sama turun sendiri karena tidak senang. Bagaimana itu? Adakah pernah memang begituan? Kalau dalam satu room itu biasa memang ada yang baku ngeles Kak. Iya. Tapi kalau misalkan sudah di atas semua, mau bawa urusan pribadi, terus ribut, saya kasih turun saja. Iya tahu. Jadi daripada mengganggu yang lain, cocok. Tapi tidak tahu kalau tersinggung ini bilang, talekannya mau jangan kepikir di rumah mau deh. Ya harus sadar diri dulu dong. Iya tahu. Itu room siapa? Iya tahu betul di. Iya. Kalau sudah sadar diri ya cari tempat lah. Di mana kalian bisa selesaikan. Iya jangan di komalnya orang. Jangan di komalnya. Oh berarti ada tuh aturannya itu mau. Ada tuh tertulis atau tidak tertulis? Tidak tertulis kayaknya gitu. Iya tapi ya jangan sampai di situ tuh nanti berbagi kubu lagi. Ini di pihak ini ngeles sama pihaknya sana, jangan deh. Iya, karena kan saja. Setahu saya itu komal tanpa hiburan. Yang kedua, jangan kau berkomal kalau mau kau baper. Betul. Kalau menurut saya, kalau ketiga itu
orang itu di Komal kan rata-rata cari hiburan. Dalam bentuk apapun orang cari hiburan. Toh, jadi kalau saya itu, kalau menanggapi hal begitu, kalau tidak nyaman, saya keluar sebagai orang yang masuk-masuk toh. Karena saya ini pertama suka kayak ketawa-ketawa, suka Kak di Komal yang ketawa-ketawa. Tidak suka Kak di Komal yang ribut, bauge, atau apalagi di Komal yang pokoknya tanda kutip lah. Belum masuk ya. Give. Itu kan suka iya, tapi jangan sampai gara-gara itu jadi cari orang naik di Komalta hanya untuk cari give. Bagaimana itu? Give itu kan hadiah, Kak. Hadiah. Oh, menurut itu give itu hadiah. Itu hadiah. Jadi kalau di dalam satu room itu ada suasana yang menghibur, orang kita tidak bisa melarang orang untuk menggive kita. Oh, tapi begitu. Jangan meminta. Artinya ya, mereka kan senang. Oh, kalau mereka dia senang, berarti dalam bentuk gift itu mereka memberikan hadiah kepada kita. Jadi berarti berupaya mau supaya senangi penonton begitu. Karena kalau senangi penonton gift kok. Kalau penonton senang, pasti pengen memberikan hadiah kan. Bagaimana caranya? Mungkin dengan cara nge-gift begitu. Begitu. Iya. Kalau seumpamanya mau ada tiba-tiba ketika kau meng-host, ada yang mau endorse begitu. Kira-kira kau terima sebagai host live TikTok ini mau di endorse kira-kira kau? Mau. Namanya juga peluang. Siapa sih yang mau menolak peluang? Yang penting ada waktunya. Ada waktunya. Itulah. Ada waktunya. Iya, begini. Apalagi biasa yang ada. Coba kau ceritakan dulu. Apa yang biasa terjadi kalau di dunia per-TikTokan, di per-livean, di host-host ini, apa yang biasa terjadi yang marak? Apa yang terjadi? Kondisi bagaimana? Biasanya itu Kak di dalam percintaan ini. Kebanyakan di percintaan. Tapi apa sih yang dicari dari percintaan di TikTok? Pasti fata morgana di semua toh? Ataukah ada orang bercinta betulan? Beberapa Kak. Beberapa. Oh, ada toh? Ada. Jadi mereka mulai kenalan di TikTok, terus ketemuan, akhirnya jadian. Ada sampai nikah kok. Ada begitu, ada sampai nikah. Ada. Wah, luar biasa. Berarti TikTok ini sebenarnya selain bersilaturahmi membuka jodoh juga. Iya. Oh, begitu juga. Dan mencari duit. Peluang kerja juga ada. Peluang kerja juga ada. Gara-gara di TikTok kita dapat pekerjaan. Bisa. Pernah mau dapat pekerjaan dari live di TikTok? Pernah Kak. Pernah. Oh iya pernah. Pernah Dik? Iya. Sampai pergi merantau gitu. Merantau. Oh iya, luar biasa. Jadi teman-teman juga harus tahu di TikTok juga itu banyak hal yang penting. Banyak. Nah, yang paling menarik kau discuss kalau kau nge-host di live, apa yang paling, kan biasanya orang, saya kalau diskusi tentang ini banyak penonton, banyak orang. Karena di TikTok juga kan ada orang suka menonton dari luar toh. Iya. Kalau saya pernah, penonton, jangan kok di luar menonton, masuk kok. Nah itu bagaimana, apa yang paling enak didiskus, yang membuat orang menonton di luar bisa masuk? Biasanya ini orang menceritakan tentang dirinya Kak. Dirinya? Curhat. Tentang dirinya? Oh, sama host? Atau kau yang memancing dia untuk curhat? Biasanya ada yang datang untuk curhat, ada yang dipancing untuk curhat. Yang paling enak kau temani berkomal. Kalau dia masuk di komalmu selalu kau undang dia naik. Siapa namanya? Harus sebut nama. Supaya karena kan rata-rata begini. Kenapa harus sebut nama? Karena yang biasa dia masuk di komalmu berarti saya yakin kau akrab sama dia. Iya. Siapa? Ada satu orang, tapi dia orang bukan satu daerah Kak. Dia di luar daerah. Daerahnya? Sekarang dia ada di Kupang. Di Kupang. Namanya? Nama akunnya yang saya tahu Kak. Iya. Nama akunnya itu penjual beras. Penjual beras. Oke. Penjual beras kau termasuk salah satu orang yang paling enak dan temani beda momo. Oke. Tapi gara-gara komal ini biasa saya dengar-dengar ada orang berkelahi. Baku bombe, tidak baku teman, betul tidak itu? Betul. Jadi ada tahun kau temani baku bombe gara-gara komal. Tapi ada pesanku, harus kau baku baik. Nah, harus baku baik. Ada waktunya. Tidak boleh, harus kau baku baik. Ya. Karena jangan sampai gara-gara sosial media kita bertengkar sama teman tak. Toh, begitu. Kan harusnya Momo sebagai host yang populer ini di TikTok harus kasih bagus orang semua. Kasih damai. Kalau sudah makin berusaha kasih damai orang,
kita harus belajar juga untuk mendamaikan diri kita sendiri. Lagi berusaha itu sebenarnya. Lagi berusaha, oke. Kita pindah ke topik paling penting ini. Sebelum kita tutup ini tentang TikTok. Karena saya mau nanti akan mengundang Momo di season kedua dengan pertanyaan yang lebih detail. Ini kan tes-tes ya ini. Tes-tes ya tanya. Jadi begini, yang paling penting sekarang. Berapa penghasilan biasa kau WD kalau di TikTok? Yang terakhir, yang paling besar pernah kau WD? Oke. Ya. Harus wajib, tidak boleh jujur. Siap. Tidak boleh jujur, tidak boleh bohong. Siap. Berapa yang kau tarik WD yang paling terbesar yang pernah kau tarik di TikTok? Kalau untuk penarikan itu 2,5. 2.500.000. Karena ada batas maksimal penarikan. Penarikan. Tapi kalau diakumulasi mulai dari awal bulan sampai akhir bulan itu sampai 11 juta. 11 juta? Oke, itu yang terakhir yang paling saya mau tahu. Supaya membuka peluang kepada semua penonton. Bagaimana caranya kita bisa menarik begitu penghasilan demi penghasilan sampai ketika 1 bulan diakumulasi. Karena saya pernah begitu. Kak Jade juga pernah begitu. Setelah diakumulasi 1 bulan, wow, kan kau tahu juga berapa jumlahnya? Wow. Kita pernah bagi-bagi. Nah, teman-teman harus juga bisa berpikir seperti itu, tapi dengan etika. Bagaimana caranya nanti kita akan bahas di set kedua. Momo akan saya korek lagi. Oke, sampai ketemu. Penasaran ya? Bagikan channel ini kalau memang teman-teman merasa ini penting dan bisa membuat teman-teman berpenghasilan lain. Mantap. Thank you, Momo.